Tolonglah buat TKI kalau sampai ke negara orang janganlah belagak. Iya, benar. Meskipun kalian sudah 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun sekalipun jangan belagak lah. Iya, iya, Hargailah warga tempatan. Iya. Kerjanya memang namanya tulisan apa gitu. Yang boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romblea Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Teman-teman sahabatku semuanya yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Subscribe juga channelnya Mas Iki dan Iki Wow. Teman-teman sahabatku semuanya, kita seperti biasa, kalau hari-hari Minggu gini kan hari cuti ya. Iya. Jadi kita nge-podcast dulu. Iya. Nge-podcast dulu ya. Soalnya belakangan ini temenku ini, Iki ini viral di sosial media, di TikTok, di YouTube-nya juga banyak komenan-komenan yang kecaman dari netizen TKI Indonesia yang berada di Malaysia khususnya lah gitu. Dan beliau ini apa ya? Di TikTok juga viral guys. Bahkan juga ada yang apa ya? Yang ngancam juga ada gitu. Nah. Kronologisnya tuh gimana? Cerita awalnya kok bisa sampai digituin sama TKI Indonesia gitu? Padahal saya bukan cuma ingin menjatuhkan, Mas. Katanya enggak, ya. Maksudnya awalnya itu awal-awal. Awalnya saya tuh merasa juga ya apa ya, ini kan sama bangsa kita juga Indonesia gitu kan. Kalau kita bekerja ke tempat orang, kita kan harus ada adab. Dan ada kedisiplinan dan patuhi aturan yang berada di negara tersebut. Di negara tersebut. Dia di Malaysia. Kerja di Malaysia seperti itu. Jadi sebenarnya saya itu cuma ingin membagi tahu dan ingin menegur juga, gitu Mas. Jadi di video yang sebelumnya itu kan ada juga yang Mbak itu yang menegur. Yang negur ya. Yang negur itu tentang yang viral itu hari, saya negur yang tentang yang orang Malaysia gak boleh kerja ini kerja itu. Iya kan? Gak bisa kerja ini kerja itu katanya orang Malaysia. Kata Mbaknya itu. Kata orang-orang itu menyebut bahwa orang Malaysia itu nggak bisa kerja apa-apa gitu lah. Iya, nggak bisa kerja apa, nggak suka kerja panas gitu. Iya, nggak suka kerja panas ya. Jadi permulaannya dari situ Mas. Jadi ada juga video yang viral lagi di TikTok. Terus aslinya saya ingin membagi tahu. Bahwasannya itu kalau di negara orang tuh janganlah meski sok-sokan belaga gitu kan. Harus jaga adab juga. Kan ada yang viral itu pekerja orang Indonesia yang bekerja di Malaysia itu belaga gitu. Belaga gitu. Sok-sokan gitu ya kan. Janganlah sombong meskipun kita memiliki hasil lebih ya benar. Itu sirik namanya ya. Nanti dibilang. Bukan. Ya sombong. Sombong gitu. Takutnya dibilang sombong. Kamu cuma sini merantau, udah gak usah dipamer-pamerkan kayak gitu. Maksud saya tuh jangan gitu. Kita tuh harus jaga adab juga. Terus benar. Terus kan di Malaysia ini kan aturannya sangat ketat ya Mas ya. Dan itu hari itu yang sangat memalukan sekali Mas ya. Itu orang berniaga. Yang berniaga yang pakai kerudung itu kan? Bukan pakai kerudung, yang berniaga orang tempatan dan itu warga Indonesia sendiri, saudara-sahabat kita sendiri. Dan itu viralnya yang membuang air longkang kalau nggak salah, air busuk ke dagangannya orang tempatan. Jadi saya menegur itu. Dinasehati. Dan salahnya saya juga di situ. Saya kalau ngedit kan asal-asalan tahu saya. Iyalah. Ya kesalahan biasa. Dan saya memasukkan Mbaknya yang viral juga yang katanya itu pendatang haram. Dia membela dirinya sendiri. Nah, salahnya saya di situ. Jadi gini ya. Kamu tuh lagi ngebahas tentang TKW ya, bukan TKI. Kalau perempuan TKW yang kerjanya itu bersebelahan dengan
orang yang berniaga. Dia berniaga juga. Oh, berniaga juga. Oke. Berniaga juga. Oke, TKW ini berniaga. Iya. Terus ada orang tempatan yang berniaga. Betul. Terus orang ini ngebuang air busuknya ke tempat orang tempatan gitu. Ke orang tempatan. Marahlah si orang tempatan. Menegur ya. Dan viral juga di TikTok. Okay. Jadi saya nge-reaction itu, tapi itunya tak ikut juga Mbak yang di komen sama warga sini, nggak tahu warga Indonesia yang bilang pendatang haram. Oh. Paham? Pendatang yang dimaksud pendatang haram itu gimana sih? Saya juga yang ilegal lah. Yang ilegal mungkin lah. Dia maksudnya membanggakan diri atau gimana? Yang orang itu. Dia mbaknya itu ya mungkin dia mbaknya itu cuma apa namanya ya? Apa seperti masnya, nah saya 5 tahun di sini. Okay. Ada yang komen di VT-nya itu. Maksudnya 5 tahun secara ilegal gitu maksudnya? Bukan, 5 tahun di sini terus ada yang komen pendatang haram gitu. Terus dibalas sama mbaknya. Bos, saya bukan pendatang haram, mah. Bilang gitu dia, membela dirinya sendiri. Nah, dan video itu viral juga. Dan saya juga, salahnya saya juga sekali kata saya mau nyebutnya. Jangan belaga. Nah, itu yang buat TKI marah pada saya gitu. Berarti kamu tuh dimarahin sama TKI itu karena menasehati gitu ya. Ya, menasehati. Iya benar. Kalau dibilang kita ini apa ya? Kan berada di negara orang dimanapun, bukan hanya di Malaysia, tapi dimanapun. Semua negara pasti mempunyai peraturannya tersendiri. Iya, betul. Iya, dan Malaysia sebagai negara kerajaan dan pastinya sangat ketat. Betul. Dalam memperlakukan atau memberlakukan peraturan-peraturan tersebut kepada pendatang asing, karena Malaysia ini salah satu negara yang paling banyak pendatang asingnya. Pendatang asing. Iya, jadi patutlah kalau Malaysia ini memberikan peraturan-peraturan yang sangat ketat demi menjaga kedamaian, ketentraman rakyat Malaysia. Iya. Saya gitu. Dan di situ juga saya bilang, Mas, Mbak ini orang ini gak patut dicontoh. Iya. Takutnya kena imbas ke TKI yang gak bersalah. Iya, gak bersalah, benar. Jadi kalau punya motor punya mobil di Malaysia itu udah gak usah dipamerkan gitu maksud saya. Iya. Apalagi hanya orang itu ya nggak sesuai dengan peraturan yang berada di Malaysia. Contohnya mereka nggak punya lesen. Takutnya kayak gitu iya, kan. Takutnya gitu. gitu. Ya mudah-mudahan mereka teman-teman kita itu yang berada di Malaysia ini yang mempunyai kendaraan, mudah-mudahan mereka sesuailah dengan peraturan yang ada di Malaysia. Iya. Maksudnya buat lesen, permit ada, lesen ada, itu kan sudah memenuhi syarat. Ya, dan saya selalu bilang dia itu saya dibilang ini menfitnah TKI. Menfitnah TKI gini-gini. Sebelumnya saya minta maaf, bukan saya memfitnah TKI, tapi saya cuma ingin sarankan biar kita tuh beradab gitu. Kita udah diberi mencari nafkah di negara orang, tapi adab kita tak ada seperti itu. Iya, setidaknya koreksi diri lah. Koreksi diri. Ya, kita pun harus mengoreksi diri kita. Iya. Demi kebaikan bersama, karena kita di sini ibarat kita ini masuk ke rumah orang ya harus pakai adab gitu. Iya, pakai adab. Iya, benar juga, benar. Masa ke rumah orang langsung jongkok kayak ini, gimana bro gini? Iya juga. Iya kan? Benar. Pasti marah dong tuan rumahnya. Iya iyalah. Ini kok. Jadi kalau tuan rumah marah itu relatif udah. Memang karena kesalahan kita. Iya. Gitu. Karena kita nggak pakai adab masuk ke rumah orang. Jadi kebanyakan orang-orang kita ini kalau dimarahin sama tuan rumahnya itu marah juga gitu. Iya, gak terima. Gak terima, seakan gak terima walaupun mereka salah gitu. Salah gitu. Bukannya menyadari tapi juga terkadang bisa menyalahkan juga gitu. Gitu. Iya. Dan selalu saya bilang itu apa namanya Mas ya? Kalau menumpang buat caralah menumpang. Iya. Itulah yang buat TKI marah ini belagaknya itu. Iya. Gitu. Dan ini untuk mbaknya yang salah reaction kan? Salah reaction. Salah ngedit aslinya. Salah ngedit ya? Iya, salah ngedit aslinya. Salah ngedit. Ini permintaan maaf dari Mas Iki. Ya, minta maaf karena saya salah ngedit itu, Mbak ya. Bukan niat untuk memfitnah TKI, tapi saya ingin cuma Mas?
Ya, meluruskan dan menasehati. Kalau kalian pergi merantau kemanapun, bukan cuma di negara Malaysia saja, tapi kemanapun, jagalah adab, jagalah aturan-aturan yang berada di negara tersebut gitu. Kalau seumpamanya nggak tahu tentang peraturan, ya tanya sama yang tahu. Iya, tanya sama yang tahu. Sama orang-orang yang terdekat lah. Kan kita kerja di Malaysia nih pastilah adalah kawan-kawan kita atau jiran-jiran kita yang orang tempatan. Tanya sama mereka pasti ngasih tahu kok. Iya, orang-orang sini baik-baik kok. Betul. Iya benar. Ramah-ramah, baik-baik orang sini. Iya, pasti ngasih tahu. Ngasih tahu contoh yang betul, yang benar yang apa. Contohnya gini, Kak? Gimana kalau saya buat ini, boleh nggak? Misalnya, kalau kata orang Malaysia, biasanya kalau di ini nggak boleh ya. Kalau nggak boleh ya nggak usah dikerjain gitu. Ya betul. Gitu. Kalau emang dalam peraturan Malaysia atau kebiasaan adab atau budaya Malaysia boleh, ya udah diteruskan. Jangan ngambil jalan yang bengkok. Iya, jangan seolah-olah kita ini kita orang Indonesia harus pakai budaya Indonesia. Boleh pakai budaya Indonesia, tapi kalau sekiranya menyinggung perasaan orang-orang Malaysia dengan budaya kita, nggak usah dipakai. Betul. Agar tidak ada perpecahan antara kita dengan tuan rumah. Betul. Gitu. Iya. Biar nggak ada permusuhan gitu. Iya, biar nggak ada permusuhan gitu. Kebanyakan orang-orang kita itu nggak sadar di situ. Gitu. Iya. Iya. Keras kepala juga ya kadang. Bukan keras kepala juga, memang keras kepala orang-orang kita ini. Iya. Aduh. Kesadarannya tuh kurang kalau ya. Iya, kedisiplinannya kurang, kesadarannya kurang. Iya benar. Benar. Jadi ini harus kita ubah sebenarnya. Ada juga Pak yang pernah komen di sosial media, di YouTubeku. Yang pertama kita harus mengubah diri kita sendiri, baru kita mengubah ekonomi Indonesia. Maksudnya merubah kita sendiri itu mengubah tentang manusianya dulu. Kedisiplinannya, kebiasaannya yang buruk harus dihapus. Budayakan budaya-budaya yang baik. Gitu kalau mau menjadi negara maju. Iya, betul Mas. Iya. Jangan iri, dengki. Iya, itu harus. Iya. Boleh iri, tapi jadikan keirian kita untuk mengintrospeksi diri kita, menjadikan kita setidaknya setara lah dengan orang yang kita iri. Gini loh contohnya. Kita harus iri kepada orang, bukan membenci. Betul. Tapi mengikuti jejaknya agar kita setara, atau setidaknya kita ya harus bekerja keras agar sama dengan orang itu yang kita iri. Betul. Bukannya membenci dan mencaci maki, bukan. Itu salah besar. Iya, itu budaya yang tidak baik, harus kita tinggalkan gitu. Ini pelajaran buat teman-teman TKI kita, benar enggak? Benar. Jadi Mas Ikinya ini hanya menasehati, bukan mau memperjelekkan nama baik TKI dan TKW Indonesia yang berada di Malaysia gitu. Cuma ingin menegur saja gitu. Agar kita ini sebagai pendatang dihormati juga. Tamu ini akan dihormati kalau kita hormat dengan tuan rumahnya. Betul sekali. Iya. Jadi jangan salahkan tuan rumahnya jika tidak hormat dengan tamunya. Ya begitulah Mas. Iya. Takutnya tuan rumah itu memiliki sebuah peliharaan harimau gitu ya. Jadi lepas harimaunya habis kita. Iya, gitu. Itu yang banyak tidak disadari oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita serantau yang ada di negara orang. Seakan-akan mereka, saya orang Indonesia ya harus ikut budaya Indonesia. Jangan. Kamu lihat dulu kedudukanmu sekarang berada di mana. Gitu. Janganlah anggap rumahmu sendiri. Iya, lihat dulu kamu itu lagi di mana. Peraturan kita beda dong. Iya, harus dibedakan dong. Gitu. Disiplin di sini memang sangatlah tertib menurut saya. Iya, di sini orangnya disiplin. Orangnya di sini adabnya mengutamakan adab gitu. Ya kita harus ikut itu, walaupun kebiasaan kita misalnya kurang disiplin di Indonesia. Yang buruk-buruk, yang buruk-buruk kita buang gitu. Jangan dipakai gitu. Kita harus ikut apa yang baik di negara orang, ya kita harus ikutkan. Bahkan kalau perlu kita terapkan di Indonesia. Betul. Agar orang-orang di Indonesia tuh yang kebiasaannya nggak disiplin jadi disiplin. Biar sadar lah ya. Iya, gitu. Oke lah guys, mungkin sampai di sini ada pembahasannya.
Ada lagi nggak mau dibahas? Gak ada mas kayaknya. Gak ada ya. Cuma mau bilang itu saja lah. Iya, klarifikasi ya. Ya, tolonglah buat TKI kalau sampai ke negara orang janganlah belagak. Iya, benar. Meskipun kalian sudah 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun sekalipun jangan belagak lah. Iya, hargailah warga tempatan. Iya. Kita ini tamu. Takutnya dilepas itu peliharaannya kata saya tadi. Iya. Habis. Iya, habis kita. Kayak gitu. Iya. Jadi buat teman-teman ini pelajaran. Ini bukannya kita mau menjelek-jelekkan nama negara sesama kita TKI ataupun sesama TKW gitu. Iya. Sama anak rantau gitu ya. Kita hanya tidak ingin dipandang rendah di negara orang gitu aja. Iya. Jadi kalau kita tidak mau dipandang rendah ya harus. Iya. Kalau kita menumpang buat caralah menumpang. Jadi, jangan seolah-olah kita ini tuan rumah, jangan dipijak sama tuan rumah aslinya, habis kita gitu. Jadi kalau mau buat ulah atau benci kepada seseorang, katakanlah kepada seseorang itu jangan membuat ulah kepada orang-orang lain sekiranya imbasnya tidak baik kepada teman-teman kita, saudara kita yang lain gitu. Oke teman-teman sahabatku semuanya, terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah like, subscribe, jangan lupa di subscribe juga channelnya Mas Iki dan Iki. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.